Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia. Selamat bertemu, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara pendaftaran bantuan 2,4 juta untuk program UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah dari Kementerian Koperasi, di mana beberapa pekan ke belakang ya sudah cair tahap 1. Kalau tidak salah ini tanggal 24 Agustus ya, Bapak Presiden telah mencairkan bantuan 2,4 juta untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan pada kesempatan ini buat kawan-kawan yang belum merasakan dana hibah tersebut, ini dananya hibah ya, artinya bukan pinjaman tetapi dana pemberian yang digunakan untuk modal kerja bagi para pelaku pedagang akibat dampak virus COVID-19. Yang jadi masalahnya ini katanya bagaimana sih ini caranya ya. Untuk syarat ini mudah karena dalam beberapa harian atau surat kabar juga banyak itu tentang syarat-syarat, tetapi cara mengirimkannya yang bingung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya berbagai pengalaman cara dan syarat mengirimkan formulir UMKM untuk mendapatkan bantuan 2,4 juta. Tapi sebelumnya klik dulu subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Menteri UKM ya, Teten Mas Duki mengatakan bahwa ada beberapa syarat ya atau kriteria untuk mendapatkan bantuan 2,4 juta. Dan sekarang kita langsung saja ya, apa saja yang menjadi syaratnya bagi kawan-kawan yang ingin mencoba ya mengikuti program UKM. Silahkan jangan di skip ya, tonton video ini sampai akhir. Ya, inilah syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM ya, 2,4 juta. Ini mudah. Di antaranya ini warga negara Indonesia ya, mempunyai nomor induk kependudukan atau KTP, itu mudah. Kemudian mempunyai usaha mikro, artinya ini mempunyai profesi ya sebagai pedagang kecil, mungkin nanti akan dibuktikan dengan foto atau dengan surat keterangan dan lainnya. Poin lain antara lain bukan ASN ya, bukan TNI atau Polri, bukan juga pegawai BUMN atau BUMD. Dan yang paling terpenting adalah tidak boleh memiliki kreditan ke bank atau sangkut paut ke bank. Nah, itu yang merupakan syarat ya yang harus ditempuh oleh para pendaftar untuk mendapatkan UMKM 2,4 juta. Jadi kalau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, ya ada kemungkinan akan terdelete atau tidak mendapatkan bantuan 2,4 juta. Nah, jadi buat kawan-kawan di seluruh Indonesia ya yang akan mencoba untuk mendaftarkan peserta UMKM, silahkan saja, itu sangat mudah sekali ya. Untuk persyaratan mungkin dianggap jelas ya, karena tidak ada yang begitu sulit sebenarnya. Tetapi sekarang yang jadi permasalahannya ini katanya bagaimana ini saya mengirimkan syaratnya ya ini, atau bagaimana ini contoh seperti syaratnya. Kan kalau mau mengirimkan bantuan itu harus ada formulirnya. Nah, bagi kawan-kawan yang akan mengirimkan formulirnya atau tidak punya sama sekali formulirnya atau filenya, silahkan datang langsunglah ke kantor desa atau ke kantor kelurahan. Karena kalau di saya, masyarakat yang mendaftarkan program UMKM ini datang langsung ke kantor desa, dan di kantor desa nanti kita akan diberi beberapa format isian.
Buat kawan-kawan yang penasaran format isiannya seperti apa, yuk kita lanjutkan. Ini adalah format isian yang harus diisi oleh masyarakat yang mendaftarkan sebagai pelaku UMKM. Ya, untuk lembar pertama atau format pertama ini yang diberikan di kantor desa seperti ini ya buat kawan-kawan. Ini adalah surat pernyataan. Ya, mungkin bisa kelihatan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, nik, alamat lengkap, alamat usaha, bidang usaha, bla bla bla. Kemudian ke bawahnya ini ada persyaratan juga ya yang harus memenuhi syarat. Nomor 1 diantaranya, saya belum pernah menerima bantuan sejenis apapun dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jadi artinya ini mereka yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, saya belum pernah akses pinjaman kredit ke perbankan. Artinya masyarakat yang akan mendaftarkan pelaku UMKM ini jangan punya kreditan yang berhubungan dengan perbankan. Apakah itu pinjam uang ke bank, ke leasing, dan sejenis lainnya. Katanya seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan perbankan ini pinjaman yang berhubungan dengan perkreditan. Jadi kalau kira-kira kawan-kawan sekarang ragu-ragu, aduh saya punya pinjaman nih ke bank yang lain misalkan, itu boleh ditanyakan dulu ke petugas di kantor desa, atau memang kalau ragu-ragu jangan ikut sama sekali ya, karena kalaupun ikut mungkin akan terdelete. Tetapi bagi kawan-kawan yang penasaran, saya mau ikut saja walaupun punya pinjaman utang, ya silahkan saja, karena nanti juga dari tim verifikasi validasi akan mengadakan cek BI ya, cek BI apakah orang ini punya kreditan dengan bank atau tidak. Untuk poin nomor 3 adalah saya benar-benar pelaku usaha mikro dan mempunyai usaha mandiri atau usaha produktif. Artinya, yang mengajukan UMKM ini adalah para pedagang kecil, para pedagang menengah, dan sekarang ya masih aktif atau masih berusaha ya atau berjualan. Kalau pedagang di kampung kan ini sekarang masih aktif berjualan atau berdagang. Jadi silahkan untuk mengajukan. Kemudian yang poin yang 4 adalah saya akan memanfaatkan bantuan bagi usaha mikro untuk modal kerja. Jadi bantuan ini menurut Menteri Koperasi ini adalah dana hibah dan manfaatkan untuk modal usaha. Jadi seperti itu ya, ini syarat pada formulir yang pertama dan ditandatangani oleh si pemohon ya di bawah. Kita lanjutkan ke formulir yang kedua. Ya, ini adalah formulir lembar kedua, contohnya seperti ini yang diberikan di kantor desa di desa saya. Dengan judulnya formulir pendaftaran bantuan usaha mikro. Ini sangat mudah isiannya ya. Nama nih hampir sama, nama lengkap bla 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 sampai ke bawahnya. Dan di bawahnya ini tanda tangan yang bersangkutan ya. Jadi ini tidak begitu sulit dalam pengisian formulir yang ke-1 maupun yang kedua. Bagi masyarakat yang bingung mengisi ya, nanti di kantor desa juga atau kantor kelurahan ada kelurahan, maksudnya ada yang membimbing. Ini adalah formulir lembar ketiga. Judulnya ini adalah permohonan izin usaha mikro nomor lampiran hal. Ini ditujukannya kepada yang terhormat camat. Ini camatnya di Kecamatan Rancah ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama bla bla bla, alamat rumah, nomor KTP, nomor NPWP, nomor telepon ya. Tetapi ada yang sebagian mengatakan kalau belum punya NPWP juga katanya bisa, tetapi alangkah
baiknya karena di sini diminta nomor NPWP, artinya pelaku UKM ini harus memiliki nomor NPWP ya, supaya tidak ragu-ragu lagi. Kemudian ini ke bawahnya ya mudah saja seperti ini dan ditandatangani oleh pemohon ya. Jadi ini sangat mudah. Kita lanjutkan ke lembar yang terakhir. Dan ini adalah format lembar yang terakhir. Di sini harus ada alamat lengkap RT, RW, dusun, desa, kemudian surat pengantar permohonan nomor ini diisi dari pihak kelurahan atau desa ya. Yang bertanda tangan di bawah ini ketua bla 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 menerangkan ya, ada nama usaha, bentuk usaha, kegiatan usaha dan lain-lain. Dan ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW ya. Nih. Ketua RT, ketua RW, kemudian yang paling bawah kepala desa. Dan ini mengisinya supaya tidak bingung nih masyarakat ya. Nanti saja di kantor desa atau di kantor kecamatan ada yang membimbing. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kali ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan di seluruh Indonesia dan yang mendaftarkan UMKM semoga berhasil. Terima kasih telah menonton video saya. Nantikan video-video berikutnya yang berhubungan dengan dana bantuan dari pemerintah. Semoga semua masyarakat Indonesia bisa merasakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.